Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi menjelang siang dan kita boleh berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab online Gereja Isa Al-Masih Surabaya, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di dalam pembahasan Kitab Sakaria pasal yang ke-6. Ada 15 ayat di dalamnya. Namun sebelum kita akan belajar bersama-sama dengan Kitab Sakaria pasal yang ke-6 ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur atas segala pimpinan penyertaan-Mu buat kami. Dan jika sebentar kami akan belajar bersama-sama di dalam Kitab Sakaria pasal yang ke-6, maka kami berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan di dalam pemahaman Alkitab online Sakaria 6 ini, di mana kami semua boleh belajar, mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan ini boleh menumbuhkan iman kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman. Tolong untuk setiap koneksi, setiap perangkat yang dipakai, kami mohon Tuhan menolong dan memberkati, hingga semuanya boleh mendukung untuk pemahaman Alkitab pada kesempatan kali ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudari sekalian, ya, oke, kita sekarang sudah sampai di kitab ini ya, sebentar. Ya, jadi kita sudah sampai di kitab Sakaria 6 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Nah, mari kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu, dan saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya, Sakaria 6 ayat yang pertama hingga yang ke-15 berbunyi demikian. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Ayat yang pertama, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Dan yang keenam, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menentramkan rohku di tanah utara. Ayat yang ke-9, kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan
tentang damai akan ada di antara mereka berdua, dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Yang ke-15, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Nah, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ya, jadi mari kita akan sekarang bersama-sama melihat pendahuluannya ya. Yang dimana tentu kita tahu penulis daripada kitab Zakaria ini adalah Nabi Zakaria, yang di dalam bahasa Ibraninya berarti Tuhan mengingat. Ia berasal dari keluarga imam, sehingga ia memiliki perspektif nabi sekaligus imam. Nah, lalu bicara waktu penulisan, sekitar kurang lebih tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Zakaria adalah rekan sesaman saat zaman Nabi Hagai. Lalu bicara situasi historisnya, yang dimana bangsa Israel itu baru kembali dari pembuangan dari Babel. Mereka mulai membangun bait suci, tetapi berhenti karena tekanan musuh dan keputusasaan. Semangat mereka sedang berada di titik bawah ya, titik nadir, fondasi bait suci itu terbengkalai. Nah, di dalam kitab Zakaria ada, bisa saya katakan, 3 tema utama kitab Zakaria ini. Ya, jadi yang pertama bicara pemulihan dan pengharapan, di mana Allah itu tidak melupakan umatnya. Lalu yang kedua bicara juga kedaulatan Allah, di mana Allah berkuasa atas bangsa-bangsa, bukan hanya bicara Israel. Dan yang ketiga itu bicara Mesias ya, ini di dalam kaitannya dengan pemahaman akan Kristologi. Zakaria adalah salah satu kitab perjanjian lama yang paling banyak memuat nubuatan tentang Yesus. Bicara raja yang lemah lembut, gembala yang baik, dan juga bicara tunas. Yang dimana ini nanti yang kita akan lihat di pasal yang ke-6. Nah, secara khusus, ya konteks spesifik untuk pasal yang ke-6, itu ada saya coba bagi menjadi 2 bagian, ayat yang pertama hingga yang ke-8, dan ayat yang ke-9 hingga yang ke-15. Nah, kalau kita melihat ya, pasal 6 ini adalah klimaks dari rangkaian penglihatan malam, itu ya, di mana tentang 4 kereta, itu ya, dan ayat 1 sampai 8 ini merupakan penglihatan terakhir ya, penglihatan yang ke-8 tentang 4 kereta yang menutup siklus penglihatan yang dimulai dari pasal 1, yaitu bicara tentang para penunggang kuda. Nah, ini berbicara tentang penghakiman Allah yang telah tuntas. Dan ayat yang ke-9 sampai yang ke-15 itu bicara sebuah tindakan simbolis penobatan imam besar Yosua. Ini adalah jembatan teologis yang sangat penting yang menggabungkan jabatan raja dan imam. Nah, maka sekarang kita mencoba melihat bicara tentang makna aslinya dari ayat 1 hingga yang ke-15 di Zakaria pasal yang ke-6. Nah, saya mencoba ya membagi sebagaimana tadi di introduction-nya, dengan saya bagi menjadi 2 konteks utama. Maka ayat 1 sampai 8 itu segmen yang pertama ya, saya coba menjadi 2 segmen besar yang dimana saling berkaitan. Ayat 1 sampai 8 itu bicara akhir dari rangkaian penglihatan, dan ayat 9 sampai yang ke-15 adalah tindakan simbolis profetik, gitu ya. Nah, maka kita sekarang melihat
bagian yang pertama, penglihatan 4 kereta di dalam ayat 1 sampai ke 8. Itu sebetulnya topiknya saya kalau bisa kasih itu dengan nama kedaulatan ilahi. Ya, nah bagian ini itu membentuk struktur kiasmus gitu ya, keterkaitan terbalik dengan penglihatan pertama di Zakaria 1, 7 sampai 17. Jika di pasal 1 para penunggang kuda hanya mengawasi, maka di pasal 6 kereta-kereta ini keluar untuk mengeksekusi. Nah, maka kita lihat dari ayat yang pertama bicara simbolisme dua gunung tembaga. Nah, kita melihat ya secara observasinya kereta-kereta ini keluar dari tengah-tengah dua gunung tembaga. Nah, dari observasi ini saya ingin memberikan penjelasan ya secara geografis dan secara teologis, di mana secara geografis ini merujuk pada lembah Kidron gitu ya, atau disebut juga dengan lembah Yosafat, yang terletak di antara Gunung Sion, yaitu bicara Bait Allah, dan Bukit Zaitun. Dalam teologi Yahudi, ini sering dianggap sebagai tempat penghakiman terakhir. Nah, lalu kita bicara juga makna teologis ya dari tembaga. Ya, kalau kita melihat bahwa emas itu melambangkan kemuliaan ilahi, tetapi tembaga dalam PL selalu diasosiasikan dengan penghakiman dan kekuatan defensif. Ya, misalnya bicara mesbah tembaga untuk korban atau tembok tembaga di Yeremia 1 ayat yang ke-18. Nah, lalu kita melihat mengapa tembaga ya. Dalam Alkitab itu ya, tembaga sering melambangkan penghakiman dan kedaulatan yang tak tertembus atau bicara kokoh dan tak tergoyahkan. Nah, maka intisarinya di dalam ayat yang pertama ini bicara bahwa kereta perang ini tidak keluar dari istana manusia, melainkan dari gerbang penghakiman Allah yang tak tergoyahkan. Artinya juga bicara keputusan ini sudah final. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita masuk ke ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh ya, bicara 4 kereta dan arah mata angin. Nah, perbandingannya jika dalam Zakaria 1 ayat 8 sampai yang ke-11, para penunggang kuda hanya berpatroli atau mengawasi. Nah, di pasal 6 ini mereka menggunakan kereta perang ya, atau bicara dalam bahasa Inggrisnya chariots. Ini menunjukkan peningkatan status dari sekedar observasi menjadi eksekusi atau menjadi sebuah tindakan. Nah, maka signifikansinya di dalam dunia kuno kereta perang adalah sebuah, bisa dikatakan seperti kalau hari ini bicara tank ya, atau alutsista terberat gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah beralih dari fase observasi melihat penderitaan umat ke fase perang atau menghancurkan musuh umatnya. Ya, maka kalau kita perhatikan bicara misi ke tanah utara, maka kita perlu memperhatikan fokus utama adalah kereta hitam dan putih yang menuju ke utara, ke daerah Babilonia. Mengapa? Karena Babilonia adalah simbol penindas umat Tuhan, kemudian berbelang-belang ke selatan atau ke Mesir. Nah, maknanya bahwa Allah sedang membereskan musuh-musuh umatnya. Dia menyapu bersih ancaman politik di sekitar Israel agar pembangunan bait suci itu bisa berjalan dengan aman. Nah, lalu kalau bicara warna kudanya, gitu ya,
ada kuda hitam dan juga bicara putih. Ya, hitam seringkali menjadi simbol yang negatif ya, bisa jadi kelaparan, kematian atau kedukaan. Nah, kalau putih biasanya menjadi simbol kemenangan atau juga bicara simbol holy atau kudus. Nah, maka kita melihat bahwa pasukan hitam pergi dulu untuk memberikan penghukuman, membawa kematian bagi Babel, diikuti pasukan putih, itu bicara kemenangan atau pembebasan. Ya, nah Raja Persia saat itu adalah Darius Histaspes, memang baru saja menumpas pemberontakan di Babel sebanyak 2 kali. Nah, Zakaria menafsirkan peristiwa geopolitik ini sebagai tindakan kereta perang Tuhan. Nah, kita perlu melihat untuk frasa kunci sekarang ya, di menetramkan rohku di ayat yang ke-8 ya, bahwa mereka ya, telah menetramkan rohku di tanah utara. Nah, kata Ibrani yang dipakai itu adalah ruah, itu yang biasa juga kita lihat yang kejadian ya, ada bicara bagian yang kekal dari Allah yang keluar begitu ya. Seringkali juga bisa dikatakan seperti angin yang seperti bicara ketika di Kisah Para Rasul ini Roh Kudus gitu ya, angin, atau bicara juga bisa dikatakan dengan amarah atau emosi gitu ya. Ini bukan berarti bahwa Roh Kudus menjadi tenang karena istirahat, melainkan murka Allah atau bicara divine wrath itu telah terpuaskan atau telah terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan kehendak Allah, yang dimana keadilan itu telah ditegakkan atas Babilonia. Nah, maka implikasinya umat Tuhan tidak perlu lagi takut pada musuh lama, di mana Allah itu sudah membereskan ya bicara dosa ya, dosa-dosa musuh-musuh mereka. Nah, lalu sekarang kita mencoba melihat di yang kedua, dia bicara penobatan sang tunas. Temanya ya, tema besarnya dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Ini juga bisa saya katakan ini menjadi sebuah pemahaman doktrin Kristologi di Perjanjian Lama. Nah, ini adalah sebuah teks mesianik yang paling padat di Perjanjian Lama, di mana kitab Zakaria diminta melakukan sebuah narasi, sebuah profetik, gitu ya. Dimulai dari ayat yang ke-10 bicara persembahan kaum buangan. Heldai, Tobia, dan Yedaya itu baru datang dari Babel membawa emas dan perak. Nah, maka punya makna Tuhan itu memakai sumber daya dari mereka yang jauh dan mungkin dianggap kurang suci ya, karena lama tinggal di negeri kafir, untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Nah, lalu di ayat yang ke-11 gitu ya, di mana Tuhan menyuruh Zakaria membuat mahkota ya, yang dimana kalau dalam bahasa aslinya itu bisa jadi mahkota bertingkat yang sangat megah, dan memakaikannya kepada kepala Yosua yang adalah imam besar. Nah, biasanya dalam hukum Taurat dan tradisi Israel, jabatan raja yang suku Yehuda atau Daud dan bicara imam atau suku Lewi atau Harun itu biasanya tidak disatukan ya. Kalau kita belajar dari sejarah di mana Raja Saul ditegur karena mempersembahkan korban, Raja Usia kena kusta karena membakar ukupan. Nah, tapi maknanya di sini bahwa Yosua ini sedang, seperti saya bisa katakan dengan bahasa saya, seperti sebuah papan reklame hidup, ya, yang dimana sesungguhnya bahwa dia itu bukan rajanya, tapi dia menggambarkan di ke depan gitu ya, bicara seorang di masa depan yang berhak menyandang 2 gelar sekaligus, yaitu raja imam ya. Ini sebetulnya disebut dengan uh, sebuah, bisa katakan, tindakan profetik yang mengejutkan pada konteks waktu itu begitu ya. Nah, maka di ayat yang ke-12 gitu ya, bicara gelar sang tunas. Ya, jadi kita bicara gelar sang tunas gitu ya. Jadi latar belakangnya, saudara coba kita bayangkan sebuah pohon yang ditebang habis gitu ya. Itu kalau saya coba bayangkan itu kan pohon yang ditebang habis itu bicara
pada saat pembuangan dinasti yang hancur, dinasti Daud, tinggal tunggul mati, tiba-tiba muncullah satu tunas hijau yang kecil yang segar. Nah, maknanya bahwa sesungguhnya itu ya, ini sudah dinubuatkan kan sejak ribuan tahun sebelum Yesus datang dalam dunia, bahwa Mesias itu tidak datang dengan kemegahan militer yang instan, tapi melalui sebuah proses pertumbuhan yang bisa dari tempatnya, ya dari bawah, dari kesederhanaan, itu bicara inkarnasi. Nah, maka kita bisa melihat gelar sang tunas ini merujuk sesungguhnya kepada Yesus. Ya, dia tumbuh dari tanah kering ya, sebagaimana dinubuatkan juga di dalam Yesaya 53, dari keturunan Daud yang tampaknya sudah habis kuasanya, namun ia membawa kehidupan yang baru. Nah, lalu di ayat yang ke-13 ya, itu bicara teksnya, ia akan duduk memerintah di tahtanya dan ia akan menjadi seorang imam di tahtanya. Ya, ya jadi mungkin tadi ada sedikit error, saya perlu ulangi lagi. Jadi dari teks setia, ia akan duduk memerintah di tahtanya dan akan menjadi seorang imam di tahtanya. Nah, ini bicara secara konteks sejarah. Di Israel kuno ada pemisahan kekuasaan itu ya, yang ketat antara raja dan juga imam. Nah, penyatuan keduanya itu bisa dianggap kejian dan bisa dianggap juga berbahaya. Nah, tapi kita melihat di ayat ini, di ayat yang ke-13 ini menubuatkan yang adanya satu pribadi yang memiliki otoritas legal, dia raja dan juga imam. Tentu kita semua hari ini sepakat bahwa ini sebetulnya bicara nubuatan mengacu kepada Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang memenuhi kualifikasi ini. Ya, sebagaimana juga imam menurut peraturan Melkisedek ya. Bandingkanlah nanti di dalam Mazmur 110 ayat 4 dan juga Ibrani 7 ya. Jadi ini melihat bahwa bicara tentang adanya akses spiritual atau penebusan dan juga punya otoritas legal. Nah, lalu di ayat yang ke-13 juga ada frasa mufakat damai di antara keduanya. Ya, ini sebetulnya bukan hanya bisa bicara damai antara dua orang atau Zerubabel dan Yosua, melainkan harmoni antara dua jabatan, yaitu raja dan imam, dalam satu pribadi. Nah, keadilan, ya, raja dan belas kasihan imam tidak lagi bertentangan, tapi berdamai di dalam Kristus. Nah, kita tahu bahwa saliblah tempat pertemuan antara keadilan dan kasih ya. Jadi salib itu tempat pertemuan di mana keadilan secara mutlak dinyatakan dan juga kasih juga dinyatakan dan dianugerahkan kepada setiap kita ya, umat berdosa yang mengalami pendamaian di dalam Kristus. Nah, lalu di ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudari sekalian, itu ya, bicara dengan orang-orang dari jauh, gitu ya, secara harafiah bisa jadi ini bicara orang Yahudi diaspora yang masih ada di Babel. Namun kalau kita melihat secara perspektif eskatologis gitu ya, di zaman akhir atau sampai hari ini, itu bicara bangsa-bangsa non-Yahudi, ya termasuk kita semua, yang akan datang menyembah Allah Israel. Gitu ya, sebagaimana dalam Efesus 2:13 ya, kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Nah, lalu di ayat yang ke-15 juga ada frasa, hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita melihat bahwa janji Allah itu pasti, tetapi partisipasi kita di dalamnya bergantung pada ketaatan. Katakan bahwa mahkota itu disimpan di bait suci ayat yang ke-14 sebagai tanda peringatan untuk mengingatkan umat akan janji yang belum tergenapi sepenuhnya nanti sampai kedatangan Mesias yang asli, atau bicara
Yesus Kristus. Nah, maka kalau saya coba simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, intisari pembahasan makna asli dari Sakarya 6:1-15 itu ada bicara 2 poin. Ya, dari kekacauan dunia ayat 1-8 ya. Dilihat bahwa Allah menanganinya dengan kuasa militer surgawi ya, dengan mutlak, dan tentu pasti akan adil dan akan berhasil. Lalu ayat 9-15 itu bicara ke bab pembangunan umat. Ya, Allah menanganinya bukan dengan militer tapi dengan sosok tunas yang menyatukan kuasa dan kasih. Nah, ini menunjukkan bahwa solusi Allah bagi dunia bukan hanya penghakiman atas kejahatan, tetapi juga pembangunan karakter dan imamat baru gitu ya, melalui Mesias, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita belajar dari makna asli, saya ingin mengajak kita sekarang mencoba menjembatani ya. Nah, saya bicara dan saya bisa kasih subtitle jembatan konteks, itu ya, yang dimana dari konteks dulu ya, what the Bible says at that time and what the Bible says today, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya, poin yang pertama ya, kondisi umat di zaman Sakarya itu mengalami, bisa saya katakan, kelelahan secara kronis. Ya, mereka lelah secara fisik membangun bait Allah, secara mental karena ancaman musuh, dan lelah rohani menunggu janji Tuhan. Nah, koneksinya untuk jembatan konteks kita juga hari ini, bahwa di mana ayat ini tentu sangat relevan ya dengan orang-orang Kristen, dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang juga mungkin mengalami burnout di dalam pelayanan kita, yang dimana mungkin merasa usaha kita sia-sia ya, atau mungkin gereja itu kok kayaknya kalah ya dengan pop culture ya, dengan budaya dunia. Kok kayaknya dunia sekarang pop culture itu lebih digandrungi, dan mungkin kita mulai berpikir, wah, apakah gereja itu supaya tetap bisa digandrungi harus juga mengikuti pop culture itu, atau terus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak memberi mereka strategi politik atau bicara langsung, bisa katakan dana hibah ya. Tapi Tuhan memberi mereka visi tentang kedaulatannya yang digambarkan dalam bicara kereta perang dan juga janji Mesias. Nah, ini ya, fokus ini kita bisa lihat dialihkan dari masalah di bumi ke tata di surga, atau bicara masalah duniawi ke arah kepada bicara tentang kekekalan. Nah, maka aplikasinya apa sih yang bisa kita pelajari dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini? Ya, berangkat dari jembatan konteks tadi yang sudah saya coba bantu untuk menjembatani what the Bible speak at that time, now and then. Itu ya. Nah, maka yang pertama bisa saya katakan aplikasinya berangkat dari kitab Sakarya 6:1-15 ini. Kita belajar menemukan keamanan di tengah ketidakpastian global. Ya, kita hari ini hidup di era ketidakpastian secara ekonomi ya. Kita lihat bahwa perang-perang itu mulai bergejolak, kondisi geopolitik yang juga tidak stabil dan tidak menentu, dan juga adanya krisis-krisis moral. Nah, berita buruk itu seringkali datang seperti itu ya, kuda-kuda yang berlari secara liar. Nah, maka Sakarya pasal yang ke-6 ini juga sebenarnya bicara mengajarkan tentang sebuah doktrin atau pemahaman tentang pemeliharaan Allah atau providensia Allah. Ya, di mana kita harus belajar gitu ya untuk rest in God, atau betul-betul mungkin abide, atau betul-betul bersandar, betul-betul menemukan our rest itu ya, our istirahat itu ya di dalam Tuhan, karena Tuhan itu sedang dan terus akan sedang bekerja di dalam kehidupan umatnya, yang seringkali Tuhan bekerja itu
beyond, ya saya katakan beyond, atau di luar kemampuan kita untuk bisa memahami. Karena sesungguhnya sebagaimana juga tema gereja kita di 2026 itu kita dipanggil untuk live by faith, ya, not by our mind, tidak by dengan mata, dengan melihat, tapi betul-betul hidup dengan iman. Nah, ini kita juga kalau kita coba koneksikan, ya, belajar di kitab Sakarya ini, kita juga mau betul-betul belajar untuk dengan iman, bersandar, berharap, dan percaya bahwa Allah itu terus dan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, nah maka tindakan aplikatif apa yang bisa saya dan saudara lakukan itu, ya, maka saya bisa katakan kurangilah konsumsi berita-berita yang malah menimbulkan kecemasan, ya, kurangilah konsumsi berita-berita yang malah sebetulnya itu less important than the word of God, ya, sebetulnya perbanyaklah mengkonsumsi tentang janji Tuhan itu apa, ya, berita tentang firman Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan iman dan karakter kita, ya. Ingatlah bahwa kalau bisa saya simbolikan bahwa kereta Tuhan itu berpatroli lebih cepat dari pergerakan pasar saham atau juga pergerakan geopolitik. Artinya bahwa di tengah-tengah perubahan geopolitik yang tidak pasti ini sesungguhnya tetap ada kedaulatan Allah yang bekerja, yang seringkali kita tidak mampu untuk memahami. Ya, kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok seakan-akan bisa dan Tuhan izinkan? Tapi di luar atas itu ada sebuah kedaulatan dan rencana Allah yang Allah tetap terus sedang bekerja. Nah, maka yang kedua, maka kita harus percaya, itu, ya, sebagaimana di ayat yang ke-12 dan 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Nah, kita terus juga percaya bahwa Kristus yang membangun gerejanya. Ya, nah aplikasinya apa sih dari ayat khususnya 9 sampai 15 ini? Khususnya ayat 12 dan 13, ya, seringkali aktivis atau gereja atau pendeta atau kita semua merasa beban keberhasilan pelayanan itu ada di pundak kita. Ya, kita seringkali merasa ukuran keberhasilan itu apa? Gerejanya rame gitu, ya, gerejanya jumlahnya full. Meskipun kuantitas itu juga menjadi pemikiran gitu, ya. Artinya bahwa kualitas yang baik tentu juga terindikasi, teraplikasi dari jumlah kuantitas. Tapi ketika kita hanya sedang melihat bahwa keberhasilan itu jika dilihat dari kalau gerejanya rame, full, sesak-sesak gitu, ya. Nah, lalu itu yang hasil apa? Seringkali menjadi stres. Kenapa? Karena kita hanya sedang melihat, mengukur, dan menuntut keberhasilan sebuah gereja itu kalau jumlah nominal banyak. Namun ketika nominal tidak banyak, program-programnya menjadi sepi, gitu, ya, dan akhirnya menjadi depresi. Ya, nah, teks ini mengingatkan Yesuslah arsitek dan kontraktor utamanya. Nah, kita hanya sedang kutip ibaratnya tukang batunya. Nah, maka renungannya itu apakah kita melayani dengan kekuatan sendiri, ya, dimana wah saya ini harus membangun ini, atau betul-betul di dalam pelayanan kita itu kita bersandar pada Sang Tunas, gitu, ya. Tuhan, apa bagian saya hari ini, apa yang harus saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saya teringat, ya, dengan sebuah ilustrasi yang kemarin saya dapat di video reel di Instagram. Dikatakan bahwa ada suatu kali seorang pemain piano, ya, pianis itu di dalam konsernya dia memainkan piano itu, dan ketika dia selesai memainkan piano itu diceritakan bahwa seluruh penonton di gedung opera itu, gedung konser itu berdiri bertepuk tangan dengan begitu riuhnya. Lalu sang pembawa acara MC itu mendatangi dan ingin memberikan selamat dan ingin semakin memberikan motivasi gitu. Tapi yang aneh melihat bahwa pemain piano ini hanya tertunduk diam dan meneteskan air mata. Lalu sang MC itu berkata, "Loh, bukankah ini acaranya kau ini sukses besar loh. Lihat, seluruh penonton di gedung opera ini berdiri semua, bertepuk tangan, memberikan apresiasi, standing official gitu, ya. Buat kamu yang mainnya luar biasa. Lalu kenapa kamu menangis dan kamu tidak bahagia atau tidak happy? Kamu kok tertunduk diam?" Sang pianis ini lalu berkata, "Karena ada satu bapak yang duduk di depan ujung kiri, itu dia tidak berdiri dan dia tidak bertepuk tangan.
Lalu sang MC berkata, loh, emang kenapa itu kan dia hanya satu orang bapak yang tua. Sedangkan kamu lihat nih, seluruh gedung ini semuanya berdiri loh, menyambut engkau, memberikan standing ovation, menghargai, melihat bahwa engkau luar biasa. Yang pianis ini hanya berkata, enggak, karena satu bapak itu adalah guru saya. Kalau guru saya tidak berdiri dan memberikan penghargaan, berarti saya itu tidak berkenan di hatinya dan saya ini gagal. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, nah melalui renungan juga dalam kitab Sakarya pasal 6 di dalam pelayanan kita, seringkali kita itu justru mengukur pelayanan kita itu berdasarkan kalau kalayak rame gitu ya, atau seluruh isi gedung ini mau memberikan official standing ovation atau memberikan penghargaan, kalau gerejanya sesak penuh, semua orang senang. Tapi ketika guru kita, Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus, dia tidak berkenan, sesungguhnya juga kita harusnya berduka. Demikian juga sebaliknya, ketika kita itu melayani, memainkan piano dalam pelayanan kehidupan kita, meskipun seluruh ruangan itu tidak berdiri, namun ketika guru itu berdiri dan memberikan tepuk tangan, itulah yang menjadi penghargaan sebenarnya terbesar dari pemain piano. Artinya apa? Saudara-saudara, melayani itu adalah untuk perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan manusia. Nah, bagaimana kita ini belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Tuhan yang sudah beranugerah, yang menjadi tunas, yang sudah memberikan keadilan dan juga kemurahan, maka di dalam pelayanan kita, apakah kita itu mungkin burn out karena perspektif kita, tolak ukur kita beda. Tapi mari kita belajar untuk melihat bersandar pada Sang Tunas, bukan berdasar kepada ukuran dunia. Ya. Nah, maka kita juga sekarang melanjutkan yang ketiga, bicara kepemimpinan yang mengayomi. Nah, berangkat dari Sakarya 6 ayat 1 sampai 15 ini, bukankah setiap daripada kita adalah juga dipanggil untuk menjadi pemimpin, apakah di rumah, di kantor, di komunitas, atau paling tidak pemimpin buat diri kita sendiri. Maka kita juga belajar, berangkat dari Sang Tunas ini, kita belajar meniru Yesus ya di dalam memadukan ketegasan dan kelembutan. Ya. Nah, kalau kita bicara konteksnya sebagai orang tua, maka janganlah hanya sekedar kita bisa memberikan perintah-perintah atau hukum, tapi juga bicara menjadi juga imam ya, mau mendengarkan, mendoakan, juga memberikan penghiburan. Nah, sebagai bos dan juga atasan, gitu ya, maka tuntutlah profesionalitas, tapi berikanlah juga sebuah contoh, mentoring, empati, tatkala mungkin bawahan kita mengalami kegagalan. Jadi bukan hanya sekedar main perintah dan main pecat dan pecat-pecat saja. Tapi berikanlah teladan, berikanlah contoh, berikanlah mentoring, dan berikanlah empati, mungkin ketika bawahan kita ada kalanya mengalami kegagalan. Nah, Bapak Ibu, saya juga mengingat ya sebuah ilustrasi yang menarik. Dia bicara katedral di hati manusia. Dikisahkan, ya, ada sebuah kisah ya tentang seorang tukang batu di zaman pembangunan katedral Eropa pada abad pertengahan. Nah, lalu seorang pengunjung itu ketika katedral itu sudah dibangun, bertanya gitu ya kepada seorang tukang batu. Pertama, apa yang sedang kau lakukan? Maka tukang batu pertama menjawab dengan kesal, aku sedang memecah batu, punggungku sakit, pekerjaanku berat, tidak kau lihat tak? Gitu ya, kira-kira begitu. Lalu pengunjung itu bertanya kepada tukang batu kedua yang di sebelahnya, kalau kamu apa yang kamu lakukan? Nah, tukang batu yang kedua gitu ya, mengerjakan hal yang sama persis, tetapi menjawabnya berbeda dengan mata berbinar. Mereka mengatakan, aku ini sedang membangun tempat kediaman Allah yang agung. Nah, aplikasinya Bapak Ibu, di dalam Sakarya 6 ayat 1 sampai 15 dikatakan, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun. Ya, kita mungkin merasa peran kita ini kecil, ya, tapi jika kita melihat yang siapa yang menjadi tujuan utama, siapakah sang proyek ini, ya maka pekerjaan yang mungkin dipandang kecil dan remeh pun
yang menjadi sebuah pekerjaan yang mulia dan sakral. Ya, yaitu kita bilang aku ini sedang berperan menjadi ambil bagian di dalam pembangunan bait Allah, dengan tubuh Kristus. Jadi tidak ada pelayanan yang terlalu kecil untuk tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Semua pelayanan di hadapan Tuhan adalah sama-sama penting dan sama-sama juga harus mendapat sebuah atensi, loyalitas, kesungguhan dengan sempurna. Nah, maka kesimpulannya berangkat daripada Zakaria 6:1-15, yang pertama ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Ya, memang bahwa sejarah di dalam dunia dan bahkan kita hari ini seringkali berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak berjalan dengan baik, mungkin malah berjalannya dengan liar. Tapi itu tidak berarti lalu Tuhan itu abai atau Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu. Ya, dari Zakaria 6 ini kita belajar bahwa Tuhan itu tetap terus berkarya. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan sesungguhnya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Maka yang kedua, sesungguhnya Tuhan itu senantiasa bekerja untuk memimpin, menggembalakan, dan membangun umatnya. Saya seringkali juga berkata gini ya, sesungguhnya Tuhan itu lebih tertarik untuk membangun di dalam diri kita, bukan di sekitar kita. Maka seringkali Tuhan itu memakai apa yang ada di sekitar kita, kelihatannya itu amburadul dan mengerikan, itu Tuhan pakai justru untuk membangun apa yang ada di dalam diri kita, untuk semakin kuat, semakin teguh karakter kita, iman kita semakin kuat, gitu ya, kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan maka refleksinya, kalau saya bisa bagi itu ada dua. Saudara saya dan saudara memiliki bisa dikatakan bahan bangunan, ya, kalau mengacu kepada konteks Zakaria bicara pembangunan bait Allah. Mungkin bisa itu bicara potensi, bicara uang kita, bicara waktu kita. Tapi seringkali mungkin kita kehilangan semangat, ya, karena kita sedang melihat reruntuhan masalah di sekitar kita. Maka mari, tidak perlu nunggu dulu sampai situasi menjadi sempurna baru kita melayani Tuhan. Justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu memegang kendali dan karena kita itu punya imam besar yang bertata di surga, maka kita tetap terus bisa bekerja membangun kerajaannya dengan tenang, bukan dengan kepanikan, di tengah-tengah mungkin situasi dunia yang tidak menentu ini. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita, atau Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru di tengah-tengah situasi geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu ini, kita semakin bisa belajar teguh karena saya dan saudara hidup oleh karena percaya dan bukan karena melihat. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh belajar bersama-sama di dalam Zakaria ini, ya. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk tetap terus bisa mengikuti pendalaman Alkitab ya secara onsite atau live streaming pada nanti sebentar sore 13 Januari hari Selasa ya, jam 5:30 di gedung gereja kita di Darmo Harapan. Ya, saudara bisa datang atau saudara juga bisa mengikuti secara live streaming ya, yang nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Ya, nah jadi Bapak Ibu, demikian sharing pemahaman Alkitab saya yang bisa saya sharingkan kepada kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan kali ini kami boleh belajar sebagian daripada firman-Mu di dalam kitab Zakaria 6 ayat 1-15. Kami berdoa memohon Tuhan tetap terus menyertai kami, khususnya nanti sebentar sore di dalam pemahaman Alkitab onsite di gereja Darmo Harapan yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan sertai dan Tuhan juga berkati sehingga melalui pemahaman Alkitab kali ini dan juga sore nanti boleh memberkati dan boleh menumbuhkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.